Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ngantuk semua mungkin ya mau buka puasa. Ya, yang saya hormati Pak Yai Maskur Ali, Kiai Ali Marus, Kiai Kodir, ya, beserta fraksi Partai Demokrat lengkap di sini, dan juga ketua-ketua PAC, Sedapil 2 dan 3. Kenapa ada kiai-kiai? Di Partai Demokrat ada 12 kiai yang menjadi pengurus Dewan Pertimbangan dan Dewan Kehormatan. Ya, yang diketuai oleh Kiai Maskur Ali, yaitu Ketua Dewan Pertimbangan, dan Ketua Dewan Kehormatan, yaitu kiai yang populer di Badian juga dikenal, yaitu Kiai Marus Ali. Ada anggota-anggotanya, ada Kiai Ghazali di sampingnya, itu pondok pesantren di Sumber Beras. Ada dari Muncar Kiai Marzuki, nah, beliau ada Kiai Maskur Ali, yang sebelahnya Kiai Maskur Ali Kiai Amin Tohari di daerah Tegal Delimo, yang ujung itu Kiai satu-satunya Kiai Dapil 2 Gus Fikru di mana? Kedong Liwung. Ya, ini satu pengurus Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, satu-satunya kiai. Ya, tapi vokalnya cukup banyak. 48 yang ada di Dapil 3, 60 ada di Dapil 2. Ya, nanti Kiai Maskur Ali yang banyak ya menceritakan nanti kenapa kok kiai-kiai banyak yang masuk ke Demokrat sekarang. Bahkan Ketum AHY sendiri mengapresiasi apa yang DPC Banyuwangi yang melakukan merangkul kiai-kiai. Ketika ya waktu hari santri, Ketum Mas AHY itu Zoom kepada kami dan melihat bahwa banyak kiai, ada kurang lebih 300 kiai langgar yang masuk ke jajaran Demokrat. Nah, besoknya saya langsung ditelepon, beliau mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih. Karena apa? Karena Demokrat Banyuwangi sudah memulai dahulu ya merangkul para yai, kaum ulama untuk ya bergabung dengan Demokrat. Dan saya katakan kepada Ketum dan juga Mas Emil, Ketua Partai Demokrat Jawa Timur, yang selama ini yang kami lakukan bahwa bukan Demokrat menarik kiai-kiai, tapi Demokrat melebur ke kiai-kiai se-Banyuwangi. Jadi bukan kiai yang masuk ke Demokrat, tapi Demokrat yang melebur ke kiai-kiai. Sehingga kiai-kiai tahu, ya, ini loh Demokrat. Demokrat ini bukan milik Michael, bukan milik pengurus Demokrat saja, tapi Demokrat ini milik rakyat dan juga milik kiai. Kalau kiai cinta kepada rakyat Banyuwangi, mari pakai kendaraan Demokrat ini untuk mengabdi, untuk berbuat, untuk menyelamatkan rakyat Banyuwangi. Itu yang saya sampaikan. Dan yang kedua, saya jujur menyampaikan tentang politik kepada kiai. Yang selama ini banyak kiai-kiai yang tidak mengerti tentang politik, asli politik. Termasuk pengurus-pengurus PAC kadang-kadang juga tidak mengerti. Kalau ingin daerah kita, Dapil 2 dan Dapil 3, ingin ada perubahan di Jenengan, di Dapil 2 dan Dapil 3, mulai sekarang jangan main-main politik lagi. Saya juga ngomong pada kader-kader saya. Kader-kader saya pun kadang-kadang tidak mengerti. Mereka menjadi pengurus partai itu hanya sebagai gagasan aja. Padahal di politik ini tujuannya apa? Bagaimana menyelamatkan rakyat, menolong rakyat. Tetapi tidak disampaikan oleh orang-orang politik. Ketua vokal, anggota vokal itu kalau nggak tokoh, nggak terpengaruh, nggak mungkin dipilih. Ranting juga demikian, bukan yang terbaik, tapi setidaknya pengurus ketua PAC, pengurus PAC dan pengurus ranting itu adalah orang-orang yang terbaik menurut Partai Demokrat. Mungkin ada yang mengatakan, Pak Michael, mana mungkin saya ini orang tidak punya, mau makan aja susah, bagaimana menyelamatkan orang? Melalui kendaraan Partai Demokrat ini kita bisa berbuat menolong rakyat. Caranya apa? Menangkan Partai Demokrat. Satu-satunya ya yang bisa kita berbuat menolong rakyat itu Demokrat harus menang. Untuk itulah saya kepingin ya kader-kader saya, karena saya
mengundang ini adalah kader Partai Demokrat, baik di dalam PAC dan juga di dalam vokal, karena sudah melebur ke Partai Demokrat. Tapi kami punya program, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang suci ini, ya, kalau Demokrat diizinkan menang, saya ikut bertanggung jawab untuk membantu rakyat bagaimana sejahtera. Karena saya tahu dan mengerti bagaimana program yang akan dijalankan ke depan. Hanya Demokrat menang, mempunyai kekuatan-kekuatan di politik di parlemen sana, baru saya bisa berbuat untuk menyelamatkan banyak orang. Nanti kita akan kumpulkan, saya kumpulkan lagi. Saya yakin waktu yang mepet ini jenengan semua ya hanya menangkap hanya seberapa saja, karena waktunya sangat mepet. Tapi saya ingin berkomunikasi terus, ya, bagaimana cara memenangkan Partai Demokrat ini. Sia-sia Anda masuk ke Demokrat kalau nggak menang, percuma kalau tidak menang. Maka dari itu 2024, ya, marilah kita sama-sama. Saya minta informasi bagaimana cara memenangkan Partai Demokrat supaya saya bisa berbuat untuk menyelamatkan orang. Sanggup enggak? Mau? Banyuwangi ini sangat kaya, sangat kaya raya, tapi masih banyak rakyat yang menderita kelaparan dan kemiskinan. Ya, makin hari, apalagi sekarang pandemi corona ini, ya, masih banyak orang-orang yang kelaparan. Mari bareng-bareng melalui Partai Demokrat ini, dan khususnya kita doakan ketua umum kita siapa? AHY. Beliau adalah ketua umum yang paling muda, cerdas, pandai dan baik hati. Dan beliau doakan saja tanggal 24 ini rencana akan ke Banyuwangi safari Ramadan. Ya, nanti kita akan kumpul buka puasa bersama beliau, seluruh vokal Banyuwangi, dan sekalian pelantikan pengurus vokal di Banyuwangi kita tempatkan di Pondok Pesantren Ibnu Sina tanggal 24. Mohon waktunya, ya, khususnya vokal ada pelantikan, bisa hadir untuk ketemu dan melihat kegandengan ketua umum kita Mas AHY bersama ketua DPD Jawa Timur yang sudah ditentukan, yaitu siapa? Emil Dadak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Dan ketua-ketua umum kita, baik DPP, DPD, itu orang-orang yang top. Malah kita semangat mendukung Partai Demokrat di Kabupaten Banyuwangi ini. Kami akan memikirkan semua kepengurusan Partai Demokrat dan seluruh pengurus vokal di seluruh Banyuwangi ini. Sangat kecil sekali, ya, jumlahnya paling nggak sampai 2000, sedangkan rakyat Banyuwangi 1.700.000. Kalau saya memikirkan seluruh Banyuwangi 1.700.000, masa 2.000 saja saya nggak bisa memikirkan, kan begitu? Jadi sampean kalau mau mengundurkan diri akan menyesal kelak kalau mengundurkan kepada Partai Demokrat. Begitu nggih? Tetap semangat. Demokrat. 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 Jaya, jaya, jaya. Ya, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondo jujur lan amanah, milu mikir milu opah kanggo maslahate umat. Mumpung maki ono umur, barang ape padha nandur, mujudaken amal luhur, masyarakat acil makmur. Nandoranti ambi tomat, ojo lali ngocor obat, dulur santri lan fatayat, biareng yai nyang Demokrat. MPK sor nduwur keranjang, keranjang wadai sintrat. Ayo dolor ojo bimbang, Demokrat pilihan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para ulama, para kiai, para alim, khususnya pengurus Dewan Pertimbangan dan Kehormatan Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi. Yang saya hormati Bapak Michael, fraksi, kepala desa, semuanya yang hadir, PAC, ketua vokal kabupaten dan daerah. Bapak hadirin yang saya hormati, dulu ada seorang raja yang hebat, yang arif dan bijaksana. Bukan hanya arif dan bukan hanya bijaksana. Kalau arif saja, ikun jiko iwae, ora obah buntute, tapi butek banyune. Arif itu. Bijaksana, jiko iwae ora butek banyune, tapi buntute sing obah, lek sing mau ndase sing obah. Tapi kalau bijaksana, iwae teko dhewe. Jadi pemimpin arif dan bijaksana semua datang untuk mendukung kepemimpinan panjenengan. Siapakah beliau? Raja namanya Iskandar Zulkarnain. Suatu ketika mengumpulkan para bala tentaranya, menterinya kumpulkan, perlu diketahui bahwa besok kalian akan saja melakukan sebuah perjalanan. Besok pagi sampean kumpulkan semuanya, prajurit-prajurit bala tentaranya dikumpulkan menjadi satu. Lalu kemudian supaya mempersiapkan bekal karena perjalanan ini nanti akan memakan waktu tidak sedikit, paling tidak 3 hari. Akhirnya pagi dikumpulkan, raja bertitah, hai bala tentara saya, kita akan melakukan sebuah perjalanan yang jauh. Kita berangkat saat ini dan nanti akan melalui malam gulita, tapi kita tetap berjalan. Berangkatlah mereka, dijadikan 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, dan kelompok yang ketiga. Kelompok yang pertama silahkan untuk berjalan duluan, berikutnya kelompok 2 dan berikutnya kelompok 3. Tapi perlu diketahui kata sang raja, nanti kita malam akan melalui malam yang sangat gelap. Di situ kita akan menyeberang sebuah sungai yang agak dalam. Kamu siapkan tas yang besar. Ketika kamu nanti di sana menginjak sesuatu, kerikil atau apa, kamu ambil dan kamu bawa. Perjalanan dilakukan, masuklah pada malam hari dan ternyata tidak ada sungai yang sangat dingin. Kelompok pertama menyeberang pertama kali. Ternyata kelompok yang pertama itu sudah menginjak kerikil, dia tidak mau ngambilnya karena dinginnya bukan main. Kita tidak berani sudah, akhirnya tidak mengambil sama sekali. Dan kelompok yang kedua, jadi kelompok pertama tadi tidak melaksanakan titah raja. Yang kedua, dia ambil ala kadarnya, ini karena perintah dari raja. Akhirnya diambil tapi ala kadarnya. Dan yang kelompok yang ketiga, diambil sebanyak-banyaknya dan tasnya tidak sampai muat. Perjalanan diteruskan dan suatu di pagi hari, waktu istirahat, perlu diketahui saudara-saudara semua, sebenarnya yang ada di dasar sungai itu bukan kerikil, bukan batu kecil. Namun di dasar sungai itu yang kamu ambil adalah intan berlian. Coba kamu buka. Kelompok pertama buka, tidak ada apa-apanya. Dia menyesal dan menyesal. Dan kelompok yang kedua senang, tapi dia juga menyesal karena ambilnya hanya sedikit. Dan yang ketiga, dia merasa puas, gembira, senang karena tasnya itu dibuka, isinya intan dan berlian. Ramadan adalah penuh dengan intan dan berlian. Kita hari ini melakukan perjalanan. Ada yang namanya intan berlian berumah puasa. Ada intan berlian yang bernama sholat tarawih. Ada intan berlian yang bernama sodakoh, ada intan berlian namanya tahajud,
ada intan berlian yang bernama sodakoh dan seterusnya dan seterusnya. Nyantuni anak yatim semacam ini intan berlian pada bulan suci Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan. Ini perintah Allah, insya Allah dalam 1 bulan ini umat Islam paling-paling ada 3 kelompok. Kelompok pertama tidak memedulikan bahwa itu adalah perintah Allah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu puasa, tapi dia ogah-ogahan, maka dia akan menyesal karena tidak mendapatkan intan berlian sama sekali. Yang kedua ala kadarnya saja, dia dapatnya sedikit. Mari mudah-mudahan kita menjadi kelompok yang ketiga, semuanya kita ambil dan kita nanti bisa melalui dengan baik beridul fitri, kita mendapatkan predikat orang yang mutakin. Saudara-saudara saya hormati, tidak juga dengan kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Kita hidup negara tercinta Indonesia. Kita sebagai salah satu anggota masyarakat Republik Indonesia. Dunia Indonesia hari ini carut marut, perpolitikan seperti itu, pemerintah sudah begitu dipercaya oleh rakyatnya, betul? Demo ada di mana-mana. Kelangkaan namanya minyak goreng, ini dan itu, bahkan yang paling fatal ada kelompok tertentu menginginkan pemilihan umum ditunda. Ini sudah akan merobek-robek demokrasi yang ada di Indonesia. Namun ada beberapa orang kelompok yang mampu menilai kalau ini dibiarkan agenda reformasi, yang namanya demokrasi sudah tata dengan baik, kalau sampai terjadi pemilihan umum ditunda dan seterusnya akan menjadi chaos. Negara sudah tidak percaya lagi oleh rakyatnya. Alhamdulillah hari ini sudah ditentukan, sudah didok bahwa pemilihan umum diadakan tepat pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Kita tidak boleh diam, walaupun kita orang kecil, walaupun kita hanya rakyat biasa, terutama teman-teman saya yang menjadi guru langgar. Guru langgar, kiai langgar adalah mempunyai kontribusi yang besar. Panjenengan ini yang paling berjasa di negeri tercinta Indonesia. Uang iso ngaji krono panjenengan. Yang menanamkan akidah tauhid keimanan adalah kiai-kiai langgar. Uang iso wudhu krono kiai langgar. Uang iso muru'i arek. Ngerti iki apik ora apik, pertama kali adalah kiai langgar. Semua guru ngaji dan guru langgar sudah menyampaikan kepada santrinya, hati-hati dengan narkoba. Narkoba itu merusak perjalanan anak-anak bangsa. Narkoba itu berbahaya. Sementara kiai ngaji seperti itu, kiai langgar seperti itu, di luar sana yang namanya toko miras masih dibuka dengan seenaknya saja. Betul? Pak Kiai, gimana pada bulan suci Ramadan ini masih ada hiburan malam dibuka? Ini menurut Bapak Kiai bagaimana? Dan bagaimana dengan miras masih merajalela di tengah-tengah masyarakat? Di situ ada musola, di situ ada pesantren, di situ ada gereja, di situ ada pura, di sini dijual minuman keras. Jawaban saya singkat, yang mengizinkan miras hiburan malam adalah pemerintah, betul? Kalau di Banyuwangi adalah pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tentunya ketika dia mengizinkan ada aturannya. Aturannya dibuka jam sekian sampai jam sekian. Lalu kemudian ada undang-undangnya, kalau sampai melanggar dikasih sanksi, maka yang masih sanksi bukan masyarakat, tapi seharusnya tetap pemerintah melalui Satpol P. Masuk? Kasihan kiai langgar, kasihan kepala desa, memberikan didikan kepada masyarakat semacam itu. Di saat-saat merajalenya minuman keras seperti itu, menjelang bulan suci Ramadan, tidak ada satupun tokoh manapun di Banyuwangi yang berani dengan tegas menutup
toko minuman keras yang ilegal. Tidak ada kecuali Ketua Demokrat Kabupaten Banyuwangi Bapak Michael. Allahumma sholli ala Muhammad. Demokrat sesuai dengan jargonnya bahwa Partai Demokrat koalisinya tidak pada kekuatan. Koalisi Demokrat tidak kepada kekuatan dan kekuasaan, tapi koalisi Demokrat adalah dengan rakyat. Maka Pak Michael dengan tegas turun sendiri. Di situ diikuti oleh massa yang banyak, berbagai macam partai melihat ketegasannya Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi Bapak Michael utamanya. Oleh karena itu para kiai jenengan sing hadir, insya Allah jenengan niku lek memenangkan Demokrat, melok Demokrat entuk ganjaran. Betul? Mana? Aku gak ngomong partai lain. Mana kelompok yang lain seperti Pak Michael? Mana kelompok yang di Demokrat? Tidak ada. Belum yang namanya Pak Michael itu. Setiap saat turun ke bawah saya melihat videonya. Potongannya kayak bupati ya deh. Wingi nang Tambong ya Pak. Kepala desa Tambong ada ya? Ya itu. Soalnya waduh, mobil dibuka melaku. Potongannya kok bupati ya. Kalau seandainya bupati bisa semacam ini, insya Allah yang namanya Banyuwangi menjadi negeri yang baldatun warabun ghafur. Maka itu Pak Michael sudah bilang tadi bagaimana cara menjatakan rakyat. Setelah beliau 3 periode, 3 tahun menjadi anggota DPR, 10 tahun menjadi ketua partai, ternyata kalau dengan uangnya sendiri, dengan uang perusahaan jadi tidak mampu untuk mengentaskan kemiskinan, tapi yang bisa hanyalah kekuasaan. 3,3 triliun APBD Banyuwangi yang bisa mentasarufkan, yang bisa mengalokasikan adalah bupati dan ketua DPR. Sementara Demokrat masih 6 kursi, tapi sudah mampu. Alhamdulillah. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Gus Yahya Saqub dengan tegas mengatakan orang NU se-Indonesia itu jumlahnya 50%. Kalau 50% berarti 116 juta. 160 juta ini jumlah yang tidak sedikit, jumlah yang sangat banyak. Beliau mengatakan dengan tegas, sampai sudah membaca, dari 50% yang 10% ada di Partai Kebangkitan Bangsa alias PKB. Yang 40% masih berserakan di mana-mana. Maka dawuh Ki Ahmad Siddiq beliau mengatakan bahwa NU ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Ada yang di PKB, ada yang di Golkar. Saya bersama 12 kiai diikuti oleh 300 pengurus vokal se-Kabupaten Banyuwangi berada di Partai Demokrat. Gus Yahya mengatakan, oleh karena itu kalau NU ada di mana-mana, ada di beberapa partai, maka itu partai-partai itu harus memberikan kontribusi kepada NU. Demokrat Banyuwangi perlu diketahui, sampaikan kepada siapa saja. Begitu kiai-kiai datang masuk bersama sahabat Michael, Demokrat melebur kepada kiai mulai tanggal 3 Maret usulannya Gus Fikru supaya biar kelihatan Demokrat memberikan kontribusi kepada NU, maka mulai bulan Maret tahun 2021 bahwa tiap bulan Demokrat memberikan yuran syahriah bulanan kepada PCNU Kabupaten Banyuwangi sebanyak 2 juta. Mungkin yang lain. Ini artinya apa? Bahwa Demokrat manfaatnya kepada umat, karena umat Banyuwangi mayoritas adalah NU. Mulai hari ini sudah dimulai 1 bulan adalah 2 juta. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu saya bersama-sama vokal. Jenengan tahu vokal itu Gus Mahbub, Forum Komunikasi Kiai Langgar. Demokrat dengan cerdasnya
Kiai Langgar tidak pernah disapa. Kiai Langgar kontribusinya sudah besar. Orang enek ceritane hall umum, hall akbar. Para Kiai Langgar ada. Derek-derek binjing malam Ahad wonten kholipun Kang Imam Supardi, Kiai Langgar kan toh? Padahal pondok pesantren yang besar, santrinya banyak, itu jasa dari Kiai Langgar. Tapi insya Allah Kiai Langgar besok podo munggah swargane jenengan insya Allah masuk swarga dhisik dhewe. Makane Mbah Hasyim Asy'ari dawuh, sapa wae sing berjuang nang Nahdlatul Ulama gak perlu dadi pengurus NU, tapi berjuang nguruk ngaji, ngurusi majelis taklim, yasinan, tahlilan dan sebagainya, ikhlas krana Allah, kabeh ku tak anggap dadi santriku, jere Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU. Masih kepala desa berjuang nang kono ngurusi yatim piatu kepala desa. Ngurusi di situ majelis taklim, jenengan bangun, jenengan beri nasihat, akhirnya berjalan dengan baik, jenengan diakoni sebagai santrine Mbah Hasyim Asy'ari. Lek wis tak anggap dadi santriku, tak dongakne sak anak cucune husnul khotimah. Oleh karena itu, saya yakin bahwa Demokrat Kabupaten Banyuwangi setiap langkah dan geraknya Kiai mesti diajak bicara. Sampai-sampai pencalonan anggota DPR minta restu kepada Kiai. Ini artinya apa? Bahwa betul-betul jargonnya, visi khitoh politiknya Demokrat adalah religius dan nasionalis. Podo karo NU, Mbah Hasyim Asy'ari memakai jargon hubul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Wes pas klop ojo wedi-wedi. Insyaallah nang Demokrat lahan perjuangan yang sangat luar biasa. Makanya kita berdoa, berusaha mudah-mudahan tahun 2024 yang akan datang Demokrat menjadi pemenang di Kabupaten Banyuwangi. Minimal Pak Michael dadi ketua DPR. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Yang terhormat kepada para kiai, para ulama, Dewan Kehormatan dan Dewan Pertimbangan, Ketua Demokrat Banyuwangi, para pengurus vokal sedapil 2 dan dapil 3. Alhamdulillah di sore ini kita telah melaksanakan puasa Ramadan, insya Allah hari yang ke-14, di mana Ramadan dalam Al-Quran telah disebutkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Berarti para bapak, para ibu, para kiai, ibadah yang bersambung mulai Allah menciptakan manusia pertama Adam sampai hari ini satu-satunya cuman puasa. Min qablikum. Nabi Adam ini terkenal dengan puasanya Yaumul Bid, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Yaumul Bid ini adalah model bentuk puasanya Nabi Adam. Yaumul Bid kalau kita lihat dalam artinya adalah hari putih. Mengapa kok disebut hari putih? Karena pada waktu, maaf Pak, saya di luar pentas Pak Ketua supaya kelihatan sarungnya ini. Sarung vokal. Nanti sampean ada sini. Ada ini.
vokal dua-duanya ini. Nah ini. Vokal forum komunikasi kiai nakal. Enak sing meleset ning ngono. Lah, mengapa dinamakan Yaumul Bid, hari putih, Pak? Sebab pada waktu Nabi Adam ini digoda oleh iblis memakan buah khuldi. Khuldi itu artinya buah keabadian. Tapi lek Jawa biasanya dilih kuldi. Ngoten nggih? Ora khuldi tapi kuldi. Nggih padha bener, khuldi adalah buah keabadian, lek kuldi ndure dengkul sing dadi wadi. Kuldi Jawa. Akhirnya Nabi Adam mau tidak mau harus meninggalkan surga, selamat tinggal surga. Diturunkan di alam dunia, akhirnya hidup seperti manusia biasa. Nabi Adam itu semakin hari, semakin minggu, tambah bulan, kulitnya semakin hitam. Kenapa? Karena terbakar oleh sinar ultraviolet yang dikeluarkan oleh matahari. Jadi semakin hitam, kayak turis. Putih di Bali karena ingin hitam, ya akhirnya kulitnya itu rusak. Akhirnya Nabi Adam memikir hal ini sangat susah. Ketemu oleh malaikat Jibril, mengapa Adam sampean kok susah? Anu Jibril, saya memikirkan kulit saya ini semakin hari semakin hitam, semakin hari semakin hitam. Sampean ingin kulit sampean kembali seperti di surga? Iya. Puasalah 3 hari, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Makanya Nabi Adam menuruti perintah Jibril. Tanggal 13 puasa, puasa 1 hari, ini sepertiga kulitnya menjadi putih. Puasa 2 hari, 2/3 kulitnya menjadi putih. Puasa 3 hari, seluruh kulitnya menjadi putih, sebagaimana asli yang ada di surga. Makanya itu namanya puasa Yaumul Bid, yaitu hari putih yang sekarang ini banyak dikerjakan. Puasa sunat yaitu tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15 itu bentuk puasa Nabi Adam. Para bapak, Nabi yang terekstrim ini puasanya Nabi Musa, Pak. 40 hari, 40 malam di Gunung Tursina karena dijanjikan oleh Allah akan bisa ketemu Allah. Kon poso 40 dino 40 bengi, jenengan kuat. Ini puasa mujarobat ampuh, Pak. Iso gawe nglunasi utang. Lek sampean utange akeh, poso 40 dino 40 bengi tanpa berbuka, insya Allah hutangnya lunas. Lunas. Ini puasa yang ekstrim. Makanya min qablikum la'alakum tattaqun. Akhirnya perjalanan puasa 40 hari karena oleh Allah dijanjikan akan bisa ketemu kalimullah. Nabi Musa siap untuk menanggung beban puasa 40 hari 40 malam tanpa makan, tanpa minum. Akhirnya mendapat 1 bulan, terpaksa Nabi Musa harus makan. Diceritakan yaitu makan dengan buah labu, waluh. Alasannya apa? Alasannya Nabi Musa karena apa? 10 hari saya harus ketemu Allah. Saya benci kalau ketemu Allah, mulut saya ini berbau tidak sedap karena efek daripada puasa. Oleh Allah disentil, Musa, dalem ya Allah. Nyapa kowe kok mangan? Anu ya Allah, saya hitung-hitung puasa saya ini sudah 30 hari. Berarti saya 10 hari akan audiensi dengan jenengan. Saya malu, saya tidak mau kalau saya ngomong ini dari mulut saya keluar bau yang tidak enak, efek daripada puasa. Jangan begitu Musa. Ngertilah bahwasanya bau yang tidak sedap keluar dari mulut orang puasa ini melebihi baunya kasturi, yaitu minyak wangi surga. La khulufu famis shaimi atyabu min
Napa Gus? Masalahnya kula ngedep kiai-kiai langgar iki. Oleh dalil salah bubrah. La khulufus shaimi ngindallahi atyabu minal miski ngono kuwi miski nggih. Minal miski. Dan puasa itu saya balas sendiri Nabi Musa. Saya balas sendiri. Makanya satu kebaikan ini adalah 10 lipat saya membalas sampai 700 ila sauma kecuali puasa. As-saumuli wa ana ajzibi. Besok hari akhir puasa ini akan saya balas sendiri di hadapan saya sendiri, akan saya beri citra puasa di dalam dunia. Ini apa Pak? Intinya Rasulullah dawuh al-hasanatu bi asri amsaliha. Terkadang kebagusan itu dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi lek puasa tidak. Rasulullah dawuh ora didudohne Pak. Nilai hadiahnya tidak didudohkan. Apa didudohkan? Ditunjukkan untuk menggugah. Ora ya luwe kok. Sing ngomong ya luwe, sing ngrungokne ya luwe, padha luwene, sembuh sak uni-unine. Tidak didudohkan. Ini sebagai merangsang Pak. Kok merangsang? Rangsangan. Contoh, kowe megayo sedina tak bayar 50.000. Megahene ya begitu saja, tapi megayo engko lek sampean megahe wis masalah bayaran, sampean kok ngerti dhewe. Lek wis bar megawe. Seperti Bapak Michael menjanjikan. Sekarang tidak menjanjikan gini, tapi kalau Demokrat menang di Banyuwangi, sudah mau minta apa? Ini kan merupakan suatu gerakan untuk kita bekerja. Wes jaluk apa? Kalau Demokrat menang Banyuwangi, minimal Bapak Michael menjadi ketua dewan. Minta apa? Pak Lurah jaluk apa? Ini sama dengan hadis Rasulullah. Bahwasanya Allah itu membalas orang puasa, ini tidak nominalnya tidak ada Pak. Cuman puasa besok akan saya balas sendiri, ya, balas sendiri di hadapan saya. Ini sebagai rangsangan kesemangatan. Makanya sekarang ini bulan puasa Pak nggih. Para yai bulan puasa nggih. Poso sik nggih. Riyayane Sukbar 2024. Lek wis Demokrat menang, kita dadi riyaya besar Pak. Insya Allah langgar-langgar berubah total wajahnya. Ekonomi Kiai Langgar dipikirkan oleh Demokrat ini apabila insya Allah dalam pertengahan bulan Ramadan kita menengadahkan ke langit bahwasanya semoga Demokrat ini menang di Banyuwangi 2024. Allahumma amin. Habis waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrur ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.